Halo, saya Alicia Syananda dengan NIM 25020404171. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tiga hal penting yang saling berkaitan dalam membangun kedamaian dan memperdalam pemahaman spiritual. Pertama, bagaimana kita memahami Tuhan dan hubungan kita dengannya untuk memperkaya spiritualitas. Kedua, kritik terhadap formalisme agama yang mengajak kita melihat lebih dalam esensi ajaran, bukan sekedar tampilan luar. Dan ketiga, toleransi dan kerjasama antar agama sebagai kunci menciptakan dunia yang lebih damai. Yuk, kita bahas satu persatu. Mengenal siapa Tuhan itu adalah perjalanan yang lebih dalam dari sekedar pengetahuan intelektual. Bagi saya, ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang membentuk cara saya memandang hidup, diri sendiri, dan orang lain. Ketika saya mulai merenungkan tentang Tuhan, saya menyadari bahwa Tuhan bukan hanya sosok yang jauh, tetapi juga dekat, hadir dalam setiap aspek kehidupan saya. Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan kasih, serta Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dengan penuh kebijaksanaan. Pemahaman saya tentang Tuhan telah mengubah cara saya berinteraksi dengan dunia. Ketika saya mengenal Tuhan sebagai pencipta yang penuh kasih, saya belajar untuk lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih menghargai kehidupan. Saya menjadi lebih peduli terhadap sesama, menyadari bahwa setiap individu diciptakan sebagai tujuan dan nilai yang setara di mata Tuhan. Dengan mengenal Tuhan yang lebih dalam, saya juga belajar untuk lebih menghargai dan bersyukur atas hidup saya. Saya menjadi lebih yakin bahwa saya tidak sendirian, bahwa Tuhan selalu ada mendengarkan doa-doa saya dan memberikan petunjuk serta kekuatan dalam menghadapi tantangan. Kedepannya, saya akan terus berkomitmen untuk memperdalam pemahaman saya tentang Tuhan, baik melalui doa maupun pengamalan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengannya. Karena saya percaya bahwa dengan mengenal Tuhan yang lebih baik, saya dapat menjadi lebih bijaksana dalam setiap keputusan hidup saya. Formalisme agama adalah praktik yang seringkali terfokus pada ritual dan aturan tanpa memperhatikan esensi atau makna mendalam di baliknya. Dalam perjalanan spiritual saya mulai menyadari bahwa terkadang agama bisa dipraktikkan hanya sebagai rutinitas tanpa kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya. Saya melihat bahwa banyak orang, termasuk diri saya sendiri, kadang terjebak dalam mengikuti serangkaian ritual dan kewajiban agama tanpa benar-benar merenungkan tujuan sejatinya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki kualitas diri. Kritik terhadap formalisme agama mengajarkan saya bahwa bukan hanya tentang menjalankan kewajiban dan mengikuti aturan-aturan tertentu, tetapi tentang bagaimana ajaran agama tersebut bisa memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa agama yang sejati adalah agama yang dapat membentuk karakter, meningkatkan rasa kasih sayang, dan mendorong perdamaian dalam diri dan antar sesama. Ritual-ritual agama yang saya jalani harus dimaknai dengan kesadaran dan penghayatan yang mendalam agar tidak menjadi rutinitas kosong yang kehilangan makna sejatinya. Agama dalam pandangan saya adalah tentang kualitas hidup yang lebih baik dan kedekatan yang lebih intim dengan Tuhan, bukan sekedar formalitas. Kedepannya, saya ingin lebih fokus pada esensi dari ajaran-ajaran agama yang saya anut, menjalani setiap ritual dengan kesadaran penuh, dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan saya. Hal ini menurut saya adalah cara yang lebih bermakna untuk menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan spiritualitas yang mendalam. Selama mempelajari topik mengenai toleransi dan kerjasama antar agama, saya mulai menyadari betapa pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama untuk menciptakan perdamaian dunia. Di dunia yang semakin global ini, perbedaan agama seringkali menjadi sumber konflik. Namun saya belajar bahwa dengan saling menghormati dan membangun jembatan komunikasi antar agama, kita bisa menciptakan ruang di mana perdamaian bisa berkembang.
Topik ini memberikan dampak yang besar bagi saya karena saya menyadari bahwa toleransi bukan hanya soal membiarkan orang lain menjalani keyakinan, tetapi juga tentang berusaha memahami dan mendukung nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama, hampir semua agama seperti perdamaian dan saling menghormati. Dalam pembelajaran ini, saya melihat contoh-contoh kerjasama antar agama yang berhasil, seperti berbagai inisiatif yang mempromosikan perdamaian dan membentuk masyarakat yang lebih terbuka. Kedepannya saya ingin berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan kerjasama antar agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Saya percaya bahwa jika kita dapat melihat lebih dari sekedar perbedaan agama dan mulai fokus pada kesamaan nilai dan tujuan yang kita miliki, dunia ini dapat menjadi tempat yang lebih damai. Toleransi dan kerjasama antar agama bukan hanya penting untuk perdamaian global, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hubungan antar individu dalam masyarakat yang pluralistik. Melalui refleksi ini, saya menyadari betapa pentingnya mengenal Tuhan, memahami perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan kita. Toleransi antar agama dan kerjasama lintas keyakinan adalah langkah nyata yang bisa kita ambil untuk mewujudkan dunia yang lebih damai. Dengan menjadikan esensi ajaran agama sebagai dasar untuk membangun karakter yang lebih baik dan saling menghormati, kita dapat menghadapi tantangan global dengan lebih bijaksana dan harmonis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk berbagi refleksi kali ini. Semoga kita semua dapat berkontribusi pada perdamaian dunia melalui tindakan-tindakan kecil yang membawa makna besar.